Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi di YouTube saya. Semoga pada sehat ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial membuat thumbnail YouTube konten ceramah. Nah, di sini saya membuat thumbnailnya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Adapun hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya ya. Nah, ini kita hapus dulu. Ini hapus dulu, dikosongkan untuk layarnya. Nah, pertama kita akan memasukkan gambar atau screenshot dari video ceramahnya. Nah, di sini kita buka salah satu cuplikan ceramahnya. Nah, ini kita off dulu ya suaranya. Nah, di sini kita pilih salah satu skin pas untuk ditayangkan ya. Ini di pause dulu. Nah, misalkan seperti ini aja ya. Nah, selanjutnya kita buat video ini jadi full screen. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, jadi full screen ini seperti ini. Selanjutnya kita ambil screenshot dari layarnya dengan menggunakan tombol print screen ya. Nah, di atas sebelah kanan. Nah, kita pencet 1 kali tombol print screennya. Nah, setelah itu kita escape keluar dari mode full screennya dan kita masuk ke PowerPoint. Kita paste atau paste di sini. Nah, ini hasilnya, hasil daripada print screen barusan ya. Nah, untuk videonya sendiri ini sudah bisa kita tutup ya. Nah, selanjutnya kita akan olah dulu foto ini. Pertama kita akan buat foto ini lebih fokus ke penceramahnya ya. Nah, caranya ini latar belakangnya kita buat blur. Dibuat blur latar belakangnya. Untuk step-stepnya, cara langkah-langkahnya, pertama kita duplikat dulu fotonya. Di copy, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Jadi ini fotonya jadi ada 2 ya. Nah, ini pertama kita pilih salah satu ya, pilih salah satu yang ini. Nah, selanjutnya kita hapus latar belakangnya. Caranya di menu picture format ini pilih remove background. Nah, nanti seperti ini. Lalu kita pilih mark areas to keep. Maksudnya kita pilih area yang akan kita biarkan, tidak kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih mark areas to remove. Maksudnya kita pilih area-area yang akan kita hapus. Nah, caranya diklik, tahan, geser ya. Sama ini juga. Ini kalau kurang jelas bisa diperbesar. Caranya kontrol scroll ke atas kalau menggunakan mouse ya. Nah, kalau sudah kita close ya atau keep change. Nah, jadi hasilnya sudah seperti ini. Jadi background ini sudah jadi foto ini sudah tanpa background ya atau latar belakang. Nah, selanjutnya untuk foto yang ada latar belakangnya kita buat blur. Kita bikin blur. Caranya kita pilih dulu fotonya, terus di menu picture format kita pilih artistic effect dan kita pilih menu yang ini ya, blur. Nah, seperti ini. Jadi fotonya ini sudah blur. Selanjutnya kita tumpangkan ya, posisikan di atas foto yang blur. Tadi foto yang sudah dihapus backgroundnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi foto ini lebih fokus ke penceramahnya.
Nah, kita simpan dulu untuk fotonya dan kita masuk ke pembuatan teks ya. Nah, selanjutnya kita buat teks. Di sini untuk teksnya kita buat judul ceramahnya ya. Nah, ini kita hapus dulu, Ctrl A, delete. Lalu kita masukkan judulnya, syirik masa kini. Kita hapus. Oke, nah selanjutnya kita pilih kotak dialognya ya, kotaknya kita pilih kotak dialognya, lalu kita pilih home, kita rubah fontnya dulu, fontnya kita rubah. Untuk fontnya kita gunakan font ini aja, font arsip, dan ukurannya kita perbesar di 96. Ini kita ke bawahin ya. Nah, ini lalu kita buat rata kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini kita geser ke atas. Ini untuk fontnya kita kasih warna kuning, terus kita kasih blur, bukan blur ya, glow, kita kasih glow warna hitam. Kasih glownya di sini, pilih yang kotak ini. Kalau kita pilih text option, di sini kita cari menu glow. Nah, ini ya. Lalu kita pilih warnanya, kita kasih warna hitam. Nah, jadi tulisannya lebih fokus, lebih kontras. Nah, selanjutnya kita akan perbesar lagi tulisannya. 115 ya, saya rasa cukup. Selanjutnya kita geser foto penceramahnya agar tidak terhalangi oleh tulisannya. Nah, ini kita untuk caranya, ini kita tutup dulu. Caranya kita pilih semua objek, Ctrl A, terus kita ininya jangan dipilih yang tulisannya. Caranya tekan shift dan klik ini gitu ya, tulisannya. Lalu kita geser sampai sini ya. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan ini, kita akan kasih warna dengan gradasi transparan. Pertama kita buat kotak dulu, insert, shapes, terus bikin kotak, kita posisikan di pojok sini. Maaf. Nah, sampai segini ya kira-kira. Oke, nah selanjutnya kita kasih warna dengan gradasi transparan. Caranya pilih ini, kotak ini ya. Jadi format shape. Nah, di sini kita pilih gradasi gradient fill. Selanjutnya kita pilih directionnya dari kiri ke kanan ya. Nah, ini kita hapus. Selanjutnya ini di gradient stopnya. Pertama ini yang tengah ini kita hapus, pilih delete. Nah, jadi tinggal 2. Nah, pertama kita kasih warna
yang putih ini kita kasih warna gelap ya, kita kasih ke warna biru dongker biar selaras dengan baju penceramahnya. Dan ini juga sama, kita kasih warna dongker. Nah ya, untuk warna ini kita transparansinya kita tingkatkan ke 100 gitu ya. Nah kita tingkatkan ke 100, jadi warnanya gradasi ke transparan, dan agar ini tertutup itu ya, daerah ini tertutup, maka ini yang poin untuk warnanya kita geser ke tengah gitu ya, kita geser terus ke tengah sampai tidak ada warna merah ya, warna putih. Nah seperti ini saya rasa cukup. Lalu kita pilih tulisannya ya, kita pilih tulisan, terus kita posisikan ke depan, bring forward. Nah seperti ini. Nah ini untuk kotaknya kita hilangkan dulu garisnya. Ini shape outletnya no color atau no outline. Nah seperti ini, jadi warna kosongnya sudah tertutupi ya dengan warna biru ini, dan juga ini lebih memperjelas tulisan dari judul thumbnail kita. Nah selanjutnya kita akan tambahkan nama dari penceramahnya. Pilih insert, word art, pilih yang ini. Nah langsung kita masukkan namanya Ustadz Husain Nur Alam Syah. Nah untuk warnanya kita kasih warna putih. Nah seperti ini, jadi tulisannya lebih terlihat jelas. Juga untuk lebih memperjelas kita kasih sama kayak tulisan yang kuning ini ya, sama kayak tulisan judul, kita kasih glow warna hitam jalannya. Pilih format shape, text option. Ini untuk glownya kita pilih warna hitam seperti ini. Untuk size nya kita kasih 10 saja. Nah seperti ini. Selanjutnya ini untuk gambarnya perlu diperbesar. Yang caranya kita pilih, untuk pilihnya karena di sini ada 2 gambar ya. Nah, ini kita selectnya seperti ini, pilihnya seperti ini gitu ya. Nah jadi di sini terseleksi 2 gambar. Ini kita perbesar. Saya rasa seperti ini cukup. Kita menurunkan. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan potong gambar ini sesuai dengan ukuran layar atau ukuran kertasnya ya. Nah ini kita hapus dulu, kita tutup dulu. Nah selanjutnya kita akan potong foto ini dengan menu crop ya, di picture format, pilih crop. Nah ini kita geser ke ujung layar yang atas juga, yang warna hitam ini kita geser sampai ke ujung layar. Nah ini cirinya ada garis merah ya, ada garis merah. Ini juga sama, kita geser terus sampai muncul garis merah. Nah seperti itu. Nah ini selanjutnya satu lagi fotonya, karena kan ini ada 2 foto. Nah ini sama, kita crop lalu sesuaikan dengan ukuran layarnya ya, ukuran kertasnya. Ini cukup. Nah selanjutnya kita klik
di mana saja, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ceramahnya lebih besar ya, bentuk penceramahnya lebih besar. Dan selanjutnya kita akan tambahkan logo dari channel berserta ajakan untuk subscribe. Nah, ini kita masukkan logo dan seperti ini ya. Nah, ini kita perkecil. Sama yang ini juga, subscribe-nya kita sejajarkan. Nah, terus untuk ini, untuk logonya, karena yang subscribe-nya ada gambar, ada efek bayangan, ini juga sama, kita kasih bayangan. Caranya di pick, kita pilih ininya, format picture, terus kita kasih shadow presetnya, kita kasih shadow ke bawah. Nah, ini seperti itu. Terus kita, ini masih kurang jelas ya bayangannya, kita tambah size nya. Nah, tambah size nya seperti ini, transferannya di 60 atau 61 dan size nya 106. Oke, selanjutnya kita posisikan tulisan ini dengan beserta logonya di tengah. Ini kan berat ke bawah ya. Nah, ini kita pilih aja semuanya, blok semuanya. Kita pilih semuanya gitu ya. Ini sudah terpilih semuanya, kita geser ke atas, ke sini segini. Nah, ini posisinya di tengah. Nah, selanjutnya gambar ini kita akan ekspor ke format picture atau JPEG. Kita pilih file, terus export, terus change file type JPEG, pilih JPEG, terus pilih save as. Nah, kita simpan di picture, kasih nama ya. Terus kita pilih save. Kalau muncul seperti ini, pilih just this one gitu ya. Nah, oke, berarti gambar ini sudah tersimpan dalam format JPEG. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nanti tinggal kita upload ke YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe channel ini. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.